Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilsya Natasila, NIM 1910211020. Mohon izin untuk menjelaskan mengenai tugas Lab X Mikrobiologi Blokus tahun 2021 dari kelompok B21. Jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan mengenai identifikasi mikroskopik, identifikasi makroskopik, dan identifikasi biokimia. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai Escherichia coli, di mana bakteri ini, yaitu Escherichia coli, merupakan bakteri oportunis yang banyak ditemukan di dalam usus besar manusia sebagai flora normal. Nah, bakteri ini bisa menyebabkan infeksi primer pada usus, misalnya diare pada anak, dan disebut juga penyakit traveler's diare, di mana penyakit ini mampu untuk menimbulkan infeksi pada jaringan tubuh lain di luar usus seperti menginfeksi dan berkembang biak di saluran kemih. Nah, bentuk dari bakteri ini yaitu bentuk kokobasil, di mana susunannya itu tunggal dan berwarna merah. Sifatnya ini termasuk sifat gram negatif, di mana bisa menggunakan metode menggunakan pewarnaan gram. Nah, bakteri ini tadi berbentuk kokobasil atau bentuknya batang pendek, ukurannya itu 0,4 sampai 0,7 mikrometer dikali 1,4 mikrometer, di mana dia sebagian besar bergerak positif atau motil positif dengan menggunakan flagel ferritrik, dan beberapa strain mempunyai kapsul atau hanya selubung tipis saja. Nah, sebagian besar spesies lainnya itu mempunyai villi atau fimbriae yang berfungsi sebagai alat perlekatan dengan bakteri lain. Selanjutnya, saya akan membahas yang kedua mengenai bakteri Proteus, di mana bakteri ini masuk ke famili Enterobacteriaceae yang sama dengan Escherichia coli. Nah, bentuknya ini bentuk batang di mana susunannya berpasangan atau membentuk rantai. Warnanya ini merah, sifatnya ini gram negatif, di mana menggunakan metode perwarnaan gram. Nah, bakteri ini termasuk bakteri enterik, yaitu bakteri yang membentuk batang pendek dengan ukuran 0,5 mikrometer dikali 0,3 mikrometer. Nah, dia tidak berspora dengan geraknya ini positif menggunakan flagel ferritrik. Selanjutnya yang ketiga yaitu bakteri Staphylococcus aureus, di mana Staphylococcus ini berasal dari dua kata, yaitu staphyl yang berarti kelompok buah anggur dan coccus yang berarti benih bulat. Jadi bakteri ini sering disebutkan dengan kelompok atau segerombolan bakteri yang berbentuk seperti buah anggur. Nah, bakteri ini sering ditemukan sebagai bakteri flora normal pada kulit dan selaput lendir pada manusia. Ketika terjadi infeksi akibat bakteri Staphylococcus aureus, pasien akan menimbulkan gejala khas seperti peradangan, nekrosis, ataupun abses. Nah, umumnya bakteri ini bisa menimbulkan penyakit yang bersifat sporadik, bukan epidemik, di mana berdasarkan mikroskopiknya dia berbentuk bulat atau sferis, kemudian susunannya ini bergerombol tetapi tidak beraturan, dan warnanya ini ungu. Kemudian sifatnya ini gram positif, di mana bisa menggunakan pewarnaan gram. Dan bakteri ini berukuran diameternya itu 1 mikrometer, di mana dia sebenarnya bentuk kokus ini dia ada bentuk yang tunggal, berpasangan, ataupun bentuk seperti rantai pendek. Dan bentuk gerombolannya ini tadi sudah disebutkan tidak beraturan, yang mana bisa ditemukan pada sediaan padat, sedangkan pada pembendihan kaldu itu biasanya ditemukan bentuknya seperti rantai pendek. Nah, bakteri ini tidak bergerak, di mana tidak berspora juga, dan tadi sudah disebutkan positif gram. Namun ada beberapa bakteri yang kadang-kadang ada yang negatif gram juga, yang mana bisa ditemukan pada bagian tengah gerombolan bakteri. Namun ini hanya sedikit sebagian saja. Nah, pada bakteri yang telah difagosit pada biakan yang sudah tua itu hampir mati, itu bisa juga ditemukan gram negatif. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi makroskopik dari bakteri Proteus, di mana bakteri Proteus ini dia bergerak secara
sangat aktif dengan menggunakan flagel ferritric dan menghasilkan swarming, yaitu bentuk kerumunan pada media benda padat seperti pada blood agar ataupun nutrien agar, sehingga nanti akan terlihat pembentukan zona konsentris pada pertumbuhan bakterinya seperti terlihat pada gambar. Nah, swarming ini bisa dihambat dengan chemical seperti phenylethyl alkohol atau media CLED atau cysteine lactose electrolyte deficiency. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai identifikasi biokimia dari Proteus. Nah, Proteus ini dia akan mendeaminasi fenilanin, yaitu yang berperan dalam melepaskan gugus asam amino dari fenilanin. Proteus juga ini bersifat motil, di mana tadi sudah saya sebutkan pada pemeriksaan mikroskopik, di mana dia tumbuh pada medium KCN atau potasium cyanide. Nah, Proteus juga dia memfermentasikan silosa, tetapi tidak memfermentasikan laktosa, di mana silosa ini bisa ditemukan pada urin seseorang yang disebabkan oleh suatu kelainan pada metabolisme karbohidrat. Nah, kondisi ini disebut dengan pentosuria. Nah, spesies Proteus juga akan menghasilkan urease positif pada tes urease, yang mana nanti artinya bakteri Proteus ini memproduksi enzim urease sehingga nanti akan menghasilkan hidrolisis urea yang dapat dengan cepat membebaskan amonia. Nah, pada sediaan nanti di tabung reaksinya akan menghasilkan warna pink yang mengindikasikan bahwa tes urease ini positif. Nah, bakteri Proteus di mana dia ada dua spesies, yaitu Proteus mirabilis dan Proteus vulgaris. Nah, kedua spesies ini dia hidup normal pada saluran manusia yang tersebar luas juga. Nah, dua spesies ini dia paling sering ditemukan menyebabkan infeksi pada manusia. Keduanya ini menghasilkan juga urease, di mana nanti akan cepat menghidrolisis urea dengan pembebasan amonia. Jadi, pada infeksi saluran kemih dengan spesies Proteus, urinnya ini nanti akan menjadi basah, sehingga nanti akan mendorong pembentukan batu yang membuat pengasaman hampir tidak mungkin. Selain itu, motilitas Proteus juga akan cepat dapat berkontribusi pada invasinya ke saluran kemih. Nah, penyebab tersering dari spesies Proteus ini, di mana penyebab Proteus mirabilis itu paling sering di infeksi aliran darah di sekunder karena infeksi saluran kemih. Sedangkan pada Proteus vulgaris itu paling sering mengenai infeksi saluran pernafasan, yang mana dia berkaitan lebih seringnya ke infeksi luka dan jaringan lunak daripada infeksi saluran kemih. Dan untuk membedakan dua spesies ini, yaitu Proteus mirabilis dan Proteus vulgaris, itu menggunakan tes indol dan tes citrat. Di mana pada tes indol ini dia akan positif pada vulgaris, dan pada Proteus mirabilis itu akan negatif. Sedangkan pada tes citrat itu akan positif pada Proteus mirabilis, sedangkan akan negatif pada Proteus vulgaris. Dan bakteri Proteus juga ini akan menghasilkan H2S. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tes biokimia ini. Tadi sudah saya singgung beberapa pada slide sebelumnya, di mana untuk membedakan indol test ini, membedakan spesies Proteus ini menggunakan indol test dan citrat test. Pada indol test ini untuk mengidentifikasi bakteri dengan enzim tritopanase. Jika bakteri menghasilkan indol, akan menghasilkan warna merah pada permukaan tabung reaksi, seperti terlihat pada gambar. Nah, kalau hasilnya negatif, berarti dia warnanya dia akan tetap. Selanjutnya methyl red. Dia pada Proteus ini menghasilkan positif, di mana methyl red ini mengidentifikasikan bakteri yang memproduksi asam piruvat dan memetabolisme glukosa. Nah, positifnya ini dia akan menghasilkan warna merah, sedangkan negatif dia akan berwarna kuning. Sehingga nanti pada pemeriksaan biokimia bakteri Proteus itu akan menghasilkan warna merah.
Selanjutnya pemeriksaan identifikasi melalui Voges-Proskauer, di mana Voges-Proskauer ini fungsinya untuk mendeteksi asetoin pada kultur cair yang digunakan, di mana nanti akan ditambahkan alfa naftol dan potasium hidroksida. Pada biokimia proteus ini dia negatif, sehingga nanti warnanya akan kuning. Kalau positif, di permukaannya ada warna merah. Nah, untuk membedakan spesies proteus juga menggunakan citra test, di mana dia fungsinya untuk membedakan bakteri yang memakai sumber karbon. Pemeriksaan biokimia menggunakan citra test ini menggunakan media Simon citrat. Nah, pada Pulgaris dia negatif, nanti akan terlihat berwarna hijau atau tetap, sedangkan pada Proteus mirabilis nanti akan berwarna biru, seperti pada gambar. Nah, selanjutnya untuk tes TSI, dia akan memproduksi H2S pada proteus, di mana TSI tes ini fungsinya untuk mendeteksikan bakteri yang memfermentasikan gula produksi H2S ataupun gas, yang mana nanti pada tabung reaksinya akan terlihat ruang kosong yang naik berwarna hitam di bawahnya. Nah, selanjutnya ada tes urease. Pada proteis ini menghasilkan positif, di mana tes urease ini fungsinya untuk mengetahui apakah bakteri ini memproduksi enzim urease atau tidak. Nah, pada proteus ini menghasilkan positif, di mana positifnya ini nanti pada tabung reaksi itu akan berwarna pink ataupun berwarna biru, atau nanti dia ada noda-nodanya. Sedangkan pada negatif, pada urease ini nanti akan berwarna pink. Sedangkan pada yang negatif itu tidak akan berubah warna, atau warnanya akan tetap. Nah, selanjutnya nanti oksidase ini pada bakteri proteus itu akan menghasilkan positif, di mana oksidase tes ini untuk mengetahui produksi sitokrom C oksidasi. Nah, pada oksidasi proteus itu menghasilkan negatif, di mana nanti dia tidak akan berwarna seperti pada gambar ini. Tidak akan berwarna. Jika oksidasinya positif, dia akan berwarna biru. Karena dia proteus, negatif berarti nanti oksidasi yang terlihatnya itu tidak berwarna. Nah, selanjutnya menggunakan motility test, di mana motility test ini untuk menentukan apakah suatu organisasi dilengkapi dengan flagela sehingga mampu berenang menjauh dari berkas tusukan, seperti yang terlihat pada gambar ini. Motilitas yang positif, dia akan menandakan sedikit warnanya gelap. Baik, untuk presentasi saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian. Untuk referensi yang saya gunakan, itu saya menggunakan buku dari Zawed, Medical Microbiology edisi 28, dan Mikrobiologi Kedokteran dari FKUI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.